Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjalani hari-hari kita di akhir pekan ini, untuk bersama-sama dengan keluarga, berkumpul, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentang kehidupan ada dua hal yang harus kita terima. Kehidupan yang menuju kepada kebinasaan atau kehidupan yang akan menuju kepada keselamatan. Firman Tuhan ini jelas bahwa apa yang menjadi keselamatan kita harus nyata di kayu salib. Memang pada awalnya pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan. Karena salib itu dipandang adalah sebagai lambang kesalahan yang tidak dapat diampuni. Baru salib itu adalah lambang daripada kejahatan dan lambang daripada kekejian. Karena itu salib tidak pernah digambarkan sebagai gambar salib saat ini atau pemaknaan salib pada saat ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, awalnya salib itu adalah lambang kebodohan atau kebinasaan. Tetapi ketika Yesus adalah juru selamat kita, telah mati dan matinya pun tergantung di kayu salib, maka salib itu berubah makna. Tadinya adalah satu kebodohan, tetapi sekarang itu ada menjadi lambang keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada orang yang menganggap bahwa salib itu adalah suatu kebodohan, maka jelas kata firman Tuhan, itu adalah bagi orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena apa yang sudah kita terima hari ini, itu adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kepada kita warna baru, bahwa dulunya salib itu adalah kebodohan, tapi hari ini salib itu adalah pemberitaan tentang kebenaran, pemberitaan tentang keselamatan. Sehingga setiap orang yang memandang kepada salib itu, maka dia akan mengingat keselamatan kehidupannya terletak daripada salib itu. Ketika Yesus mati tersalib dan dia sudah mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Karena itu hari ini kita mau mengatakan, jika kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka salib itu adalah kekuatan Allah. Tetapi ketika kita akan menuju kepada kebinasaan, maka salib itu adalah suatu kebodohan. Karena itu pilihlah mana yang mau kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Kalau kita mau binasa, anggaplah salib itu menjadi kebodohan. Tetapi ketika kita mau diselamatkan, maka kita harus mengatakan bahwa salib itu adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memasuki akhir pekan ini. Sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga untuk merasakan kebersamaan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.